aku pengen bikin, aplikasi ini kayak Grab gitu misalkan, kayak Gojek gitu kan. Berapa ini Mas, timeline-nya berapa lama? Seminggu Mas. Ya, jadi perjalanan itu yang dimikirin adalah uang, bukan apa yang bakalan kita sampaikan nanti ke si klien. Iya benar. Yang sering saya alami, saya biasanya dihubungin jam 1 malam, jam 3 gitu, ditelepon nggak tahu ke waktu. Yo guys, selamat datang di OP Obrolan Obrolan programmer. programmer. Kayak agak saling menunggu tadi opening. Biasa, sudah lama tidak ini. Sudah lama ya? Tidak di depan mic. Butuh sering-sering berarti? Oh, enggak dong. Nanti gak ada yang monitor. Kan ada Samsul. Oh, siapa tahu sibuk dengan keluarganya. Oh gitu ya? Istrinya. Ya, iya bisa jadi kayak gitu. Ntar kalau kamu sudah berkeluarga juga gimana? Gak tahu apa katanya nanti. Diam gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah datang menonton OOP. Jadi di OOP kali ini aku ngajak Paman Indra dan Paman Hafid. Saya belum menjadi paman. Belum menjadi paman, Ya. ya. Belum menjadi paman yang seutuhnya. Nah, benar. Kenapa? Karena belum beristri. Mas Aryo belum beristri tapi Udah ini paman. Oh, melewati batas umur tertentu. Enggak bercanda Mas, bercanda. Oke, kali ini kita bakal ngobrolin apa? Kali ini kita bakal ngobrolin soal pengalaman freelance gitu ya. Karena apa? Karena nih si Indra ini sebenarnya kalau freelance bukan yang pertama kali ya, Indra ya. Bukan ya, udah sering banget ketika kuliah dulu ya, sering freelance gitu. Nah, tapi kan pas freelance yang selama kuliah ini itu kan lebih ke apa ya? Lebih ke ada dosen ngajak ada project terus kamu ikut sebagai software engineer-nya lah gitu kan, freelance. Nah, cuma aku dengar kemarin ini pertama kalinya kamu kayak bener-bener ngehandle klien sendiri lah secara end to end gitu kan. Nah, jadi pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lah gitu. Nah, buat si Hafid, dengar-dengar ini bahkan pengalaman freelance yang pertama kali banget gitu ya. Benar. Diajak sama Bapak Indra. Bapak Indra. Waduh, Tadi udah jadi paman bapak. sekarang bapak. Iya, Cepet Bapak. banget ya ini ya. Nah, jadi pengen ngobrol-ngobrol lah, mulai dari dapetin klien gimana, handle-nya, komunikasinya kayak gitu-gitu. Terus manajemen waktunya juga, karena ya Indra dan Hafid juga banyak hal yang dikerjakan gitu ya. Hafid sambil kuliah gitu, sambil kerja juga. Kerjanya aja banyak juga Hafid nih gitu kan. Jadi gimana tuh cara ngebagi waktunya gitu kan. Nah, termasuk kalau menghandle apa ya, kayak pastilah yang namanya project pasti ada kayak semacam miskomunikasi lah gitu kan dan lain-lain. Nah, itu gimana cara bener-bener kayaknya ada pengalaman. Nah, itu bisa kita obrolin lah. Siapa tahu nanti itu bisa jadi apa ya, semacam lesson learned lah buat teman-teman juga yang lagi nonton, jadi tahu oh kayak gini nih kalau berdasarkan pengalaman Indra sama Hafid kayak gitu. Oke, kita mungkin mulai dulu dari awal aja lah ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil dari awal gitu. Pengen tahu dulu pertama kali dapat klien tadi ini ya, yang tadi ini itu ceritanya gimana gitu. Gimana caranya bisa dapet si klien? Berarti pertanyaan lebih ke Indra. Benar. Harus dari Indra dulu. Dari Indra dulu buka ya kan? Iya, karena kan saya diajak Indra. Kamu tiba-tiba udah diajak Indra kan? Iya, jadi benar. Gak ikut ketika proses nyari kliennya berarti kan? Nah, benar. Ya, gimana Indra? Monggo. Oke. Jadi sebelumnya saya coba disclaimer terlebih dahulu ya. Iya, biar gak salah paham. Jadi terkait topik yang sekarang kita bahas itu sebenarnya saya juga termasuk awam ya, karena masih bisa dibilang ini project pertama kali. Dapetin project kayak gini. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan saya masuknya sebagai developer ya, engineer atau software tim. engineer ya. Tapi yang sekarang ini kan langsung ya anggaplah lead ya. Bapak ketua. Bapak pimpinan. Ya, pimpinan. Jadi saya disclaimer terlebih dahulu biar gak salah paham. Jadi saya bakalan jelasin sesuai pengalaman yang saya alami sendiri ya. Yes. Pengalaman freelance pertama. Oke. Jadi pertama itu lebih tepatnya ngandalin orang dalam sih.
Oh, justru orang dalam. Iya, Oke. justru orang Oke, dalam. oke. Jadi si klien juga asli dari tim Giderloop, maksudnya itu ada di dalam komunitas Giderloop Mhm. gitu. Sempet kemarin itu kayaknya ngasih kayak informasi bahwa lagi hiring gitu beberapa engineer di Benar. perusahaannya gitu. Oke, Mungkin berarti ada perusahaan gitu ya. Heeh. Terus emang lagi hiring, emang ya, lagi butuh engineers gitu engineer. kan. Mhm. Mungkin dikarenakan waktu itu gak ada yang ngerespon ya. Jadi Gak beda ada yang nih. ngerespon maksudnya apa? Maksudnya gak ada yang Ya, gak ada yang lamar atau Gak ada apa? yang lamar Oke. gitu, gak ada yang lamar. Jadi mungkin dari pihak company-nya itu langsung ke orangnya. Jadi kemarin itu ngubungin kalau gak salah Mas Aryo pertama kali. Oke. Oke, Nah, mungkin Mas karena Aryo nih maksudnya di perusahaan tersebut apa? Apa dia engineer di sana atau mungkin dikarenakan Mas Aryo nih yang paling aktif ya yang di paling Giderloop ya, yang Ya, paling di grup aktif general itu, ya, di grup di grup general. general iya di itu. klub Gatherloop paling aktif gitu kan. Ya Jadi mungkin inilah langsung ngubungin Mas Aryo ya gitu, yang paling langsung aktif kontak. ini ya menyambut Ya, engineer menyebut apa? anggota grup baru. Anggota grup baru. Anggota Ya, grup baru benar. gitu. Iya. Kalau saya kan ini biasanya apa sembunyi. Sebagai pimpinan Anda tidak menyontohkan yang baik. Ya. Gitu ya. Gitu ya. Aduh. Oh ya, lanjut ya. Lanjut. Sorry. Berhubung si klien itu mintanya spesifik ya, harus bisa Android gitu. Sedangkan Mas Aryo waktu itu bilangnya sih, saya gak mampu paman gitu. Kalau Android gitu. Paman siap gak gitu. Oke gitu, siap. Ini proyeknya sekelas apa gitu. Saya tanya spesifiknya. Oh, simple paman gitu. Ini sih ini yang membuat saya ikut juga itu sih. apa namanya? Sangat-sangat tipikal klien banget ya. Iya, benar. Mas, gampang nih Mas proyeknya Mas gitu. Simple Mas gitu ya. Betul. Itu sih yang ngebuat kayak saya, oh berarti gampang, nggak terlalu inilah buat ini kan, selain kesibukan ambil proyek ini kan masih ada yang lain kan. Oh berarti simple, gak bakal ganggu ke yang lain lagi. Berarti kamu denger oh nih proyeknya simple. Itu dari Indra. Ya, dari Indra. Benar. Indra dari Mas Aryo. Mas Aryo. Padahal sama-sama belum ketemu sama si klien sendiri kan awalnya. Oh iya. Oh iya benar. Udah gitu dah. Saya tanya waktu itu, simpelnya ini sekelas apa man gitu. Oh enggak, pokoknya simple. Paman Indra itu harus bisa scan barcode. Oh, scan barcode. Kalau begituan 1 minggu, 1 hari kayaknya udah kelar itu. Sangat pede sekali. Iya, 1 hari gitu. Karena katanya itu scan, udah itu nampilin masalah informasi ya, data informasi kayak nama pelanggan apa dan sebagainya. Itu aja paman. Bilangnya Mas Aryo seperti itu. Lah, kan kalau begituan mudah paman. Kenapa kok harus perlu saya? Oh, mungkin lebih tepatnya Mas Indra itu langsung nanya ke si klien gitu. Detailnya seperti apa? Nah, detailnya seperti berarti apa? kamu juga menjelaskan yang kayak tadi itu ke Hafid. Ke Hafid. Gampang Fit. Scan aja ya. gitu. Scan aja. Scan tapi aja kan? Tapi sebelum itu ada ini kan. Kayak apa ya? Kan nggak langsung nunjuk saya kan Indra kan. Sebelumnya nyari bilang ke siapa gitu? Saya nanyain masalah teknologinya sebelumnya. Ini pakai apa Mas gitu. Backendnya udah ada Mas, cukup mobilenya doang ini. Iya. Oke. Berarti kan mobile kan cukup saya. Nggak perlu ngajak Hafid dong. Nggak perlu ngajak Hafid awalnya. Nah, gitu. terus tiba-tiba ada Hafid gimana? Saya tanya langsung ke klien gitu. Mas, dengar infonya sih katanya untuk backendnya udah selesai ya Mas. Oh, untuk backendnya itu saya juga perlu Mas. Lah, kok beda udah. Mas Aryo bilangnya kan. Mas Aryo bilang sudah ada. Sudah ada. Kliennya bilang butuh. Nah, tuh. Ternyata saya tanya lagi ke Mas Aryo, Mas, ini kok udah beda informasi Mas gitu. Sampean bilangnya kemarin kalau backendnya udah ada. Ini kok udah katanya lagi butuh sama backendnya. Oh iya Mas, Mas nanya langsung aja Mas. Ini terkait backendnya nanti pakai apa Mas teknologinya? Bebas katanya Mas. Bilangnya ke saya bebas meskipun pakai PHP, Laravel apalah gitu gak apa-apa. Ya udah, jadi saya langsung ngajak si Lutfi kan. Mengajak Lutfi dulu. Gitu. Tapi Lutfi gak jadi ikut kan terakhir? Gak jadi. Ya. Jadi 1 hari sebelum meeting sama si klien,
Saya tanyain tuh detailnya, lengkapnya udah gitu, masalah teknologi nanti itu seperti apa gitu Berarti kan. ini meetingnya kamu gak sama meeting sama klien ini dalam posisi kamu belum ngebentuk tim berarti ya? Belum ada Hafid berarti ya? Belum. Oke. Belum. Berarti Jadi deal-dealan dulu lah sama si klien, ya. fixkan dulu gitu ya Mm-mm. ceritanya. Oke. Terus si klien bilang, oh anu mas, apa untuk backendnya itu saya mintanya pakai apa kemarin? Node.js. Aduh, saya langsung ngubungin si Lutfi. Ini konteks si Lutfi. permintaan Ya. klien. Permintaan klien ternyata ya. itu pakainya Node.js Lut gitu. Node.js. Aduh, saya gak mau kalau semisal saya kerja sambil belajar gitu. Aduh, mas. Ini siapa? Si Lutfi. Si Lutfi. Karena udah banyak yang diurusin juga gitu ya. Gitu. Jadi sempat saya mikir, masa iya saya garap mobile-nya sekaligus back-end-nya gitu. Semenjak itu saya mikir, ya udah cari dari Giderloop Yang cari dari Giderloop yang udah biasa sama Node.js. Akhirnya keluarlah sebuah nama. Hafid gitu. Saya tahu si Hafid ini udah kan adik kelas saya waktu kuliah gitu. Saya ingat, Hafid ini pengalaman kalau Node.js, langsung saya kontak. Ada proyek, free gak gitu saya nanyanya. Lagi free gak? Gak lagi garap proyek atau gimana? Oh free. Oh kalau semisal saya ajak proyek kan gimana gitu. Oh boleh, langsung boleh. Berarti lagi butuh kan? Aduh. Padahal sebenarnya lagi kuliah ya. Lagi ngedit di Giderloop juga. Gitu kamu ya. Free. Yeah. Saya sangat free. Berarti kalau cuma ngedit video ya kan, ngisi-ngisi ini di YouTube. Itu bukan pekerjaan. Apa namanya? Kuliah juga gitu kan. Kamu ngajar juga kan, Fit? Ngajar. Iya, ngajar juga. Ngajar itu tidak terhitung. Enggak. Free, tetap tidak free. Free. Iya. Oke, lanjut. Jadi sebelum lanjut, sorry, nih ada sponsor. Oh, Yanti. Jadi Samsul. Monggo dipilih. Ini yang es kopi Paman Indra nih. Yang ini Paman Indra es kopi. Nah, itu aku Muncito. Nah, itu es kopi vanilla yang di Indra gitu. Jadi disponsori Gather Cafe. Jadi yang itu ada es kopi vanilla gitu. Jadi pahitnya kopi bercampur dengan manisnya vanilla. Ini sudah buka ya guys ya. Kalau itu milky caramel. Boleh jadi diminum? Hah? Boleh diminum? Oh enggak, ini cuma pajangan dilihat aja. dulu. Dilihat doang. Diminumnya nanti. Enggak. Diaduk dulu. Kalau ini mojito nih. Rasa strawberry. Ini aku mau aduk agak kencang tapi takut tumpah. Taruh sedot dulu. Oke, sambil minum sambil jalan lah ya. Oke, lanjut. Oke, tadi nyampe udah tahu nih ternyata Node.js. Terus keluarlah satu nama Hafid gitu kan. Langsung dikontak dong. Nah, dianya kan mau. Langsung saya ngajak meet gitu ke si klien, kapan bisa ketemunya. Oke. Oh hari ini mas. Oke, langsung saya ajak Hafid. Berarti kamu pertama kali diajak sama Indra, Hafid. Apa yang kamu pikirkan pertama kali? Maksudnya gini, kalau aku ya banyak yang aku pertimbangkan kan, kayak wah ini gimana nge-manage waktu kerjaan, ada kerjaan full time juga, terus ada komunitas juga dan lain-lain gitu. Kalau kamu yang pertama kali kamu tiba-tiba boleh kayak gitu, apa gimana pertanyaannya? Karena apa ya? Karena lagi butuh sih sebenarnya. Yang paling utama itu kan. Sangat patah sekali ya. Kirain apa gitu kan, ada teori-teori manajemen waktu atau apa, enggak? Karena butuh. Ya, sangat realistis. Terus juga diyakinkan sama Indra kan. Oh, gimana cara meyakinkannya gimana? Nah, gimana? Proyeknya kayak apa kan? Habis itu aku bilang boleh, habis itu aku bilang kan, nanya. Proyeknya kayak apa nanti? Oh, proyeknya gampang, cuma yang penting bisa scan QR, ya bisa scan QR, bisa baca data, create update kayak gitu doang katanya kan. Ya udah biasa. Kalau scan QR mah urusan front end. Iya, kita kan cuma ngejadiin datanya aja kan. Back end mas terima aja udah langsung jadi gitu ya. Nah, kan gampang kan kalau dipikir-pikir kayak gitu kan. Ya iya aja kan. Udah aja lah gitu ya.
Seminggu jadi nih gitu ya. Bener. Nah, habis itu ya udah kayaknya sehari atau 2 hari setelahnya itu ya kalau nggak salah ya, itu langsung Konfirmasi dulu ya. kita juga lupa soalnya. Ya habis itu langsung tuh kan Indra ngajak langsung diajak rapat sama si kliennya, langsung ke kantornya gitu kan. Nah, udah Langsung tuh ke kantornya. Iya. iya, langsung ke kantornya Bukan tuh. via Gmeet, bukan Enggak. apa, langsung ke Enggak. kantornya. Langsung Ke aja kantornya hajar. tuh. Oh, pantesan kamu kalau aku ajak meeting enggak enakan langsung aja. Karena kamu Hmm. udah terbiasa langsung juga ya. Lebih apa ya? Ya lebih plong aja. Informasi yang didapat juga lebih jelas. Nah, Oh ya, kayak gitu karena kan. langsung ketemu juga ya. Bener. Daripada ya kayak dari Meet kadang kan masih ada yang kurang apa gitu. Iya, Nah, iya. ya Oke. Terus dari apa namanya? Berarti udah selesai ngebentuk timnya berarti. Cuma berdua doang timnya. Berdua. awalnya Berdua berdua doang. nih, pertemuan pertama sama klien berdua nih. Awalnya Iya. berdua. Iya. Oke. Terus setelah bareng sama Hafid berarti ke kantor tadi buat tahu lebih detail terkait requirement-nya. Benar. Nah, setelah tahu detail, ini benar-benar detail berarti ya requirement-nya udah ya. Iya. Itu apa yang melakukan? Apakah langsung nyiapin kayak semacam flowchart-nya lah, activity diagram lah, atau kayak gimana dulu prosesnya setelah kita tuh tahu sistem secara detail dari klien. Nah, itu next-nya apa yang harus kita lakukan waktu itu? Ini lanjut cerita yang barusan itu ya. Iya. Jadi waktu perjalanan karena kita udah kebayang nih, simple nih aplikasi yang kita garap. Ini Simple. berarti proses mau ke kantornya berarti. Ke kantor waktu di Perjalanan. Di perjalanan menuju kantor. Hah? Oke. Jadi ngehalu ini. Nanti kalau aplikasi simple ini minimal berapa ya? Maksimalnya berapa ya? Yang dipikirin kayak gitu dulu. Berapa nih maksudnya ininya. Iya, harganya berapa gitu. Harganya berapa? Kalau semisal deal 2 gitu kan, ini buat beli apa ya? Jadi perjalanan itu yang dimikirin adalah uang, bukan apa yang bakalan kita sampaikan nanti ke si klien. Iya, benar. Konyolnya di sana. Gak mikir bakal dikasih apa aja, requirement-nya kayak apa gitu nanti. Malah kayak ini kalau sekelas kayak perusahaan kayak gini, kita ngasih harga berapa ya kayak gitu dari awal. Langsung gitu Karena ya. pertama kan. Karena juga sistemnya secara sistem ya simpel-simpel aja. Simpel. Jadi Iya. nggak ada overthinking di sana gitu ya. Langsung ini berapa ya duitnya ya? Iya, Matok harga berapa ya gitu ya? benar kayak gitu banget. Itu butuh pertimbangannya. Karena kenapa ya? Saya khawatirnya kalau masang harga itu khawatir terlalu murah, merusak Iya, pasaran kan? merusak pasaran. Sebelumnya udah diingetin sama Mas Aryo gitu. Oh, Paman, iya, nanti kalau semisal deal aplikasi yang simple itu jangan sampai ngerusak pasaran di itu gitu. Iya, ada standarnya Ya, lah. gitu. Oh, perkiraan berapa, Paman? Saya juga kurang tahu, Paman. Aduh. Jangan ngerusak pasaran tapi Paman sendiri masih belum tahu harganya berapa gitu. Ya, minim lah, Paman, Agak segitu. agak nanggung solusinya ya. Ya. Iya, benar. Separuh-separuh gitu. Oke. Jadi udah nih nyampe ke kantor, meeting, rapat di sana, saya mikirnya bakalan formal gitu. Ternyata enggak, langsung aja sama si klien jelasin masalah requirement-nya seperti apa gitu. Mas, ini aplikasinya simple, CRUD biasa, hanya perlu scan barcode saja. Jadi berarti ketemu sama tim IT dari company tersebut. Iya, benar. Tim IT-nya. Tahu technical berarti ya. Tadi Iya, saya tahu. ngomong Iya. CRUD berarti tahu technical berarti. Udah. Ya. Itu juga apa ya? Mantan Programmer. programmer freelance juga dulu Ya. sebelumnya. Sebelum bekerja di company tersebut. Benar. Berarti ini lebih ke lebih ke outsource gitu ya berarti ya. Case-nya ini. Iya. Ada project terus butuh tambahan engineer terus outsourcing lah. Iya. Akhirnya kalian yang datang gitu ya. Iya, Bener-bener. benar. Ya. Itu berarti meeting sama orang teknikalnya ini aja atau petinggi-petinggi yang lain? Enggak ada Enggak petingginya. bertiga. Oh, belum, Iya, masih belum. Itu masih belum. Ini Bertiga aja kayak. buat meyakinkan dulu, simpelnya Oh. ini seperti apa. Masih santai lah ya. Santai banget, bener. Yang ada di otak saya itu sebelum saya temuin ini si klien, saya harus bisa bikin aplikasi scan barcode-nya terlebih dahulu untuk mengetahui levelnya saya gitu, untuk ngasih tahu kalau saya itu udah pernah bikin aplikasi yang dibutuhin sama si klien. Oke. Gitu. Jadi ketemu sama si klien, "Mas, sebelumnya udah bikin aplikasi apa saja?" gitu. Saya jelasin gitu aplikasi yang pernah saya bikin sebelumnya. Kemudian saya kasih terkait scan barcode itu.
bukannya sampean itu kemarin mintanya aplikasi sederhana hanya bisa scan barcode seperti ini gitu. Saya kasih tahu, "Loh, udah jadi, Mas." "Iya, kan cuman scan barcode. Saya mikirnya seperti ini harus 1 bulan anu." "Enggak lah." "Berapa hari ini, Mas?" 2 hari." Keren, langsung aja, Mas, deal ini ya." Gitu. Jadi aplikasinya seperti ini, Mas. Saya anu dulu ya, Ditunjukin tuh. Oh, berarti itu maunya kayak sesi interview gitu ya? Heeh. Maksudnya kayak ini timnya beneran Ya, siap bisa gak gitu ya? enggak gitu. Bisa enggak Ah. gitu. Si Indra langsung ngebawa scan barcode-nya. Iya benar. Oh, iya, itu Itu. tips-tips juga berarti ya. Kalau mau interview ke company mana gitu, bikin Iya. yang sama fitur yang sama kayak di company tersebut gitu. Apa yang diminta kayak Iya, kita iya. bikin dulu gitu ya. Iya. Di company ini bikin fitur bla 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 kan ini saya bawa gitu ya. Nah, gitu. Buat meyakinkan Buat aja. meyakinkan. Iya. Karena saya gak punya pengalaman lain kan gitu Iya, kan. iya, Dari iya, dulu iya. udah freelance gitu. Ya, langsung tunjukin aja nih hasilnya gitu ya. Gitu. Kalau backendnya gak ditanyain Hafid, gak ditanyain pernah Ditanyain bikin- juga Oh, sebenarnya. iya. Iya, ditanyain juga. Nah, Cuma ditanyain apa, pernah ngoding sampai ke apa ya, pakai apa aja di Node.js gitu aja sih. Enggak ditanya sampai pernah bikin apa dan sampai dipakai apa enggak kayak gitu. Cuma pernah ditanya gitu aja. Gak sampai kayak Indra tadi nih. Enggak. Aku Enggak. Meskipun deep banget sih. ditanya kayak gitu, apa yang mau ditunjukin kalau backend kan? iya sih. Ya kan, masa Ya, ayo, nunjukin postman gini kan? Ini postman gitu. Ini hit ke endpoint sekian gitu. Ya makanya kan. Iya sih. Oke, berarti kalau misalkan ngobrolnya sama orang teknis dari company tersebut, berarti gak susah dong. Maksudnya Enggak susah. nangkep requirement-nya, Enggak. apa yang diinginkan, karena sama-sama engineers Iya. gitu ya. Berarti kalian gak ada problem di bagian komunikasi terkait memahami requirement dari klien, gak ada waktu itu. Nanti kalau udah deep banget. Ya, lebih ke Tapi kan- di apa ya, di Android-nya sih. Soalnya kan si kliennya itu apa ya, kalau di backend lebih ngerti dia. si Biasa ngoding Node.js juga backend-nya. orang teknis dari company-nya ini. Iya, benar. Tim IT-nya ya. Nah, jadi kalau sama saya komunikasinya lancar lah gitu. Sama si Android tuh yang agak ini, Ah. ada debat-debat nantinya gitu. Nah, apa contoh-contohnya gimana? Maksudnya gini, kan kalau aku dengar dari cerita kalian, berarti ketika ada requirement Android-nya butuh seperti ini, Android-nya butuh seperti itu gitu kan. Bisa langsung selesai sama orang teknisnya ini dong. Gak harus ke orang yang non teknisnya lah. Atau tetap Bener. butuh? Enggak butuh. Gak Enggak butuh sih. kan? Cukup Berarti, sama teknisnya aja. nah berarti gak ada miskomunikasi dalam memahami requirement. Karena kan Requirement, nggak ada. setauku ya, dengar-dengar dari cerita teman-teman yang lain nih yang freelance gitu kan. Freelance ini susahnya adalah kita harus memahami kebutuhannya si klien, dan klien ini itu kebanyakan itu bukan orang teknis gitu kan. Ya. Jadi gak paham. Kayak ini ada salah satu cerita dari teman-teman di komunitas ya, kayak wah aku pengen bikin aplikasi ini kayak Grab gitu misalkan, kayak Gojek gitu kan. Berapa ini Mas, timelinenya berapa lama? Seminggu Mas. Budgetnya berapa? Sekian ratus ribu. Tarik nafas. Gimana ya cara menjelaskannya ya? Aduh. Kan susah ya. Tapi kan Iya. kalau dia itu emang orang teknis, aman kan? Nah, Aman. berarti kalian gak ada yang cerita-cerita kayak gitu tuh, gak ada kendala-kendala kayak gitu berarti. Mungkin cuman masalah karena dari si klien itu emang kan mantan engineer, anggaplah mantan. Cuman basicnya dia kan di backend, Di back end. bukan di Android. Hmm. Jadi ada beberapa requirement yang secara teknis itu gak ada di Android seperti itu, fitur seperti itu tuh gak ada. Contohnya gimana? Contohnya? Kemarin itu permintaan dari si klien yang rada-rada aneh ya. Masalah Rada-rada aneh. Dia udah ketawa duluan, udah tahu kayaknya. pernah debat sama si klien masalah clean arsitektur atau best practice lah. Oh, lebih ke teknisnya berarti Teknisnya. ya. Iya, soalnya kan dia juga teknis Iya kan. sih, Iya sih. Iya sih. Tapi kalau dari sisi ngomongin soal fiturnya, flow-nya dan lain-lain itu gak ada masalah berarti Gak kan? ada. Gak ada. Iya.
Oke. Berarti selesai tuh ya? Langsung ketemu sama orang teknisnya, ngobrol, udah langsung clear gitu. Clear tapi butuh pertimbangan. Karena gak sesimpel yang dibayangkan, Bang. Wah, ini gimana? Awalnya kan scan QR code Sama CRUD selesai. Nah, Ah. ternyata ada fitur-fitur yang lebih challenging nggak dari itu? Wah, bisa ada. di-mention. Ada. Bilangnya itu kan hanya bisa scan barcode ini. Nah. Gitu kan? Ternyata Pokoknya intinya di sana. Ternyata bagaimana supaya scan barcode itu sekaligus ngecapture dari si objek. Ngecapture, ngefoto. Scan barcode. Filenya kan kayak gini. Anggap ya. Contoh lah barcode tersebut paman letakin ini, anggap ada barcode nih, ini barcode sini nih. di gelas kan? Ya. Jadi Scan dari nih sama aku nih, scan nih kamera nih. scan. Pertama fungsinya itu harus nge-read data dari hasil dari barcode-nya kan. Biasa lah kan. Scan biasa lah ya. ID-nya Nanti berapa? dapat ID-nya atau apa kayak gitu. dari QR-nya itulah ya, Oke, dari barcode-nya benar. itulah. Fungsi pertama. Fungsi kedua seharusnya harus bisa sekaligus ngefoto dari objeknya. Berarti ngefoto QR code-nya maksudnya, barcode-nya. Barcode sekaligus sama gelasnya. Sama gelasnya. Iya. Oke. Dan itu harus satu kali request. Maksudnya satu kali scan gitu. Iya. Sebenarnya kalau jadi dua kali proses itu mudah. Jadi scan, setelah scan dapetin datanya kan, ngeparsing datanya, ID-nya sekian, bikin function untuk ngecapture kan, buat ngefoto si objek. Udah selesai kan. Itu mintanya enggak sekaligus gitu. Setahu saya mana ada aplikasi scan barcode yang sekaligus ngefoto. Seharusnya cukup nge-scan doang kan. Scan aja. Scan aja. Apa? Kenapa dia itu butuh nge-capture juga? Karena nama dari si fitur itu namanya two step katanya. Two step apa? Two step. Jadi mempersingkat performanya, mempersingkat kinerja dari aplikasi itu. Supaya bagaimana yang klien ketika kalian udah gunain ini aplikasi ya, produknya. Itu pertamanya harus nge-scan, setelah nge-scan itu harus nge-capture, ngefoto dari objeknya setelah Maksudnya kenapa si user harus nge-capture? Karena ini kan termasuk salah satu dari flow dari si aplikasinya. Karena biasanya itu ada beberapa fitur kan. Bisa scan dulu, habis itu udah scan muncul ID, habis itu kan flow selanjutnya itu ngefoto objeknya. Habis itu lanjut ke step selanjutnya. Nah, itu kan jadi 3 step kan harusnya kan. Oh, terus foto. Ya, nah, 3 step kan. Secara SOP emang harus nge-scan QR code yang ada di objeknya, kemudian ngefoto objeknya. Itu lanjut langkah kedua. Ya. Itu pengennya nge-scan langsung juga ngefoto gitu. Tapi kan susahnya adalah kalau mau nge-scan QR ya, itu kan harus deket. Berarti apa ya, bentuk ini bayangin ini ada gelas nih. Kalau mau ngebaca QR yang ada di sini nih, anggap di sini ya ada QR-nya ya. Berarti kan harus deket kamera. Nah, ketika kameranya deket berarti gak dapat objek penuhnya dong. Betul. Gimana caranya? Masa zoom? Gimana Indra? Ayo. Nah, saya tidak tahu sih. Bongkar library orang. Scannernya. Iya. Dia gak mau pertama dari si klien biasanya scan barcode itu kan ada frame-nya. Kotak kotak gitu kan. Kotak. Itu gak mau dari sisi klien, maunya bagaimana supaya itu full mas gitu, full screen itu cukup capture-nya sama scan barcode-nya itu gak ada frame-frame apa efeknya ada gelap terus kotak di tengah gitu kan. Dia gak mau. Udah kayak kamera biasa aja gitu. Kamera biasa tapi bisa nge-scan. Bisa nge-scan gitu. Dan kamu cari-cari library-nya gak ada dia. Gak ada. Kebanyakan library scan barcode itu rata-rata aplikasi apa aja biasanya scan barcode itu ada frame-nya kan? Ada frame-nya. Normalnya seperti itu. Di sana gak normal berarti permintaannya. Awas didengar ya nanti. Semoga aja aman. Gitu ya. Tapi kan udah sudah di provide juga kan. Udah aman. Kan hanya menceritakan apa yang terjadi sebelumnya lah gitu kan. Jadi si klien seperti itu. Mas Indra kalau bisa bikin seperti ini
gitu. Wis. Ini lebih baik daripada aplikasi yang sebelumnya Puas, gitu. mantap. Di aplikasi sebelumnya gak ada yang seperti ini Wis, gitu. revolusioner. Oke, udah Wis. dapat tantangan kan? Wah, Ah, bikin beginian. Oke. Setelah itu dijelasin flow secara keseluruhan. Aduh, kebayang nih, ini bukan sederhana. panjang berarti Panjang. flow-nya. Panjang. Berarti termasuk di back end-nya juga kompleks dong berarti. Kalau Karena tadi flow-nya panjang. kalau di saya lebih ke arah apa ya? Di query-nya aja yang kompleks sih. Kalau udah di query bisa ke codingan ininya lebih gampang. Soalnya lebih ke raw query kan saya ngodingnya itu. Nah, berarti challenge-nya itu bukan di wah ini eh, logiknya susah apa enggak, tapi lebih Enggak. kepada emang banyak aja Hmm. modul-modulnya dan ada beberapa query yang kompleks gitu ya. Karena juga apa ya? Database-nya dari sana sendiri kan. Nah, Nah. ngomongin data ngomongin database, Iya. ngomongin database. Seberapa kompleks database-nya kayak jumlah tabelnya. Ini buat ini juga kan buat teman-teman biar mungkin ada yang baru belajar masih dalam tahap belajar lah ya. Terus bikin tabel mungkin cuma 5 tabel, 6 tabel. Nah, ini kalau pengen tahu real project itu berapa tabel yang kamu seberapa besar? Gambarkan seberapa besar itu gitu. Hati-hati Mas Hafid, hati-hati. Sebenarnya kalau tabelnya agak sebegitu banyak yang dikasih sana kan. Juga kenapa saya harus pakai tabel ini karena ini juga meneruskan dari aplikasi sebelumnya. Aplikasi sebelumnya itu udah kayak gini. Jadi kalau kita bikin database lagi nanti yang apa ya, data-data yang dari tahun-tahun sebelumnya bakal hilang kan, gitu katanya. Oh ya udah Mas, saya pakai yang ini. Saya belum lihat juga tuh kan database-nya. Iya. Dengan terus tenangnya, aja. iya gitu ya. Habis itu udah ketemu di sana, pulangnya dikasih database, ini contoh database-nya dipelajari dulu Mas nanti gitu kan. Ya, Belajar lah. us. Indra gitu dulu ya. Jadi Ya. mungkin saya yang Oh, iya. ngejelasin. Oh gitu, Iya. biar aman ya. Biar aman. Bukan biar aman. Saya kasih anu dulu disclaimer di awal. Kalau semisal nanti klien ini nonton ya, oke sih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cuma berbicara apa yang saya tahu ya, apa yang saya dapatkan dari pengalaman tersebut. Lah. Ini pengen tahu gambaran ininya, gambaran umumnya lah. Seberapa gede ini? Gak gede sih, cuman membingungkan. Ya, sangat membingungkan. Berarti emang ini project lama lah ya. Project berarti ya. lama katanya, lama banget. Mungkin bisa diambil kesimpulan kenapa kok bisa database itu gak sesuai dengan ekspektasi dari kita, tim kita. Karena dari aplikasi yang sebelumnya itu mungkin aplikasi pokok jadi. Paham aplikasi pokok jadi? Ya, Apapun database-nya, struktur datanya seperti apa, pokoknya aplikasi ini berjalan. Nah, berarti mungkin waktu itu lagi dikebut juga deadline, lah ya. dikebut deadline. Lagi butuh rilis cepat lah gitu ya. Gitu. Cuman yang jadi masalah ketika aplikasi itu ya kayak database-nya lah itu digunakan sama kita. Ini sungguh mengejutkan gitu. Karena kenapa? Kayak ya join tabel apa semuanya itu gak berlaku. Anggaplah Aka bikin aplikasi, di dalam aplikasi Aka bikin database, di dalam database Aka itu ada 10 tabel. Ya, 10 tabel. Cuman tabel yang digunakan itu cukup tabel satu tabel aja yang digunakan. 9-nya itu gak ada. Apa berarti cuma backup doang tabel-tabel yang lain berarti? Ya apa ya kayak digunakan tapi kadang cuma satu kali pas di awal aja gitu. Ketika ngunduh data habis itu udah ditransaksi apa itu udah gak kepake lagi gitu. Berarti ada challenge juga di ini ya, di secara teknis di structure database-nya ya berarti ya. Iya, Itu akhirnya gimana? Kamu perbaikin Bet atau ya udah keep as it is aja? Udah ngelanjutin itu aja karena mau gak mau harus pakai itu. Kalau enggak bakal nge-break ya. Iya, kalau enggak bakal rusak data-data yang tahun sebelumnya gitu kan. Ya, ini juga ya, mungkin buat teman-teman yang belum pernah ngerasain di industri atau belum pernah freelance gitu ya. Emang di industri atau di freelance tuh menurutku juga apa ya, hal-hal kayak gitu wajar sih menurutku. Maksudnya ada codingan yang enggak rapi gitu ya, terus ada sistem yang enggak rapi, database yang enggak rapi, itu justru tempatnya gitu loh menurutku. Karena bayanganku dulu kalau misalkan di industri gitu ya, atau di industri atau di freelance intinya udah profesional lah, itu semuanya serba rapi. Tapi ternyata enggak gitu.
Bayang kayak gini. Sama aja ya. Iya, karena ada deadline dan lain-lain gitu kan. Contohnya tuh kayak gini kan. Ketika Kak itu pengen dapetin data mahasiswa di kelas tertentu, strukturnya seperti apa, database-nya seperti apa. Berarti kan join nih kan, ya kan? Berarti kan antara kelas ya itu join sama si siswa. Ya. Nah, ini masalahnya itu join ya di database, di tabel tersebut join. Cuman di tabel tersebut masih ada beberapa field yang tidak diperlukan. Contoh, ya kan ada foreign key-nya, ID kelas, anggaplah atau ID mahasiswa. Ini masih ada nama mahasiswa, kelas mahasiswa. Padahal kelas mahasiswa itu udah diikat sama si ID kan? Oh, maksudnya ada duplikasi kolom di sana. Nah, gitu. Lalu pertanyaan saya Sangat- buat apa Sangat join menggambarkan gitu? ini ya berarti ya. Apa kalau emang sebelumnya ini benar-benar dikebut lah. Kebayang. Biar cepet udah gak perlu join, ya udah kita duplikat dulu gitu. Mau nanya nih, mau nanya sama Wanaka. Dari tabel lah. Paling banyak dalam tabel tersebut ada berapa kolom? Pengalamannya Kak? Aku bukan ini juga ya, bukan orang back end juga ya. Jadi yang pernah aku ya 10 belasan gitu Oke. kan. Ini 93. Aku nggak tahu ya kalau di company yang gede banget back end-nya itu seberapa banyak, karena saya juga jarang lihat database di kantor gitu kan. Iya. Karena bukan orang back end Karena kan. bukan orang back end juga, gak dikasih akses gitu ya. Kalau dikasih akses juga gak mau sih, takut disalahin. 93 itu banyak banget. Sebenarnya gini kan. Iya. Padahal itu bisa dikomplekskan ya, dalam artian bisa dipersimpel lah. Contoh ya, ketika kita memiliki tabel, contoh tabelnya prodi, mahasiswa, kelas, ya, ID, kaprodi ya, prodi, kemudian mahasiswa sama kelas, kan ada 3 tabel, ya kan? Pakai join aja, ya, biar saling terikat. Udah kan? Ini kalau di sisi si klien emang udah join, cuman di tabel mahasiswa itu masih ada nama prodi. Ya tadi ngeduplikat tadi ya. Mungkin tadi lebih ke ya biar cepet aja gitu kan. Dan joinnya udah gak digunain. Itu. Jadi data kayak mahasiswa, data kayak kelas atau prodi itu cuman diperlukan untuk nge-read data. Anggaplah ada data master. Tapi ya sebenarnya ya strategi kayak gitu tuh sebenarnya kadang juga dipakai gitu. Dimana kita menduplikat sebuah data gitu kan. Nah tapi case-nya adalah ketika kita itu benar-benar ngejoinnya ke banyak tabel, dan ketika kita ngejoin ke banyak tabel itu performanya jadi turun. Nah kalau kita pengen nge-boost ya udah diduplikat beberapa fieldnya, daripada kita ngejoin mending pas nginsert atau ketika ngupdate gitu diduplikat aja ke tabel-tabel tertentu gitu. Tapi kayaknya kalau case yang ini lebih ke dulu dikejar dikebut aja. Dikebut aja. Oke, berarti udah kebayang sih dari sisi dari sisi teknisnya lah. Tadi ada yang QR sama yang maintain si ini ya database tadi gitu ya. Itu gak bisa diganti, gak bisa dikurangi, gak bisa ditambah. Ya, itu kalau misalkan diganti nge-break Pak, malah tambah risiko. Iya. Udah. Iya sih ya, sebagai seorang software engineer kita juga harus tahu kapan kita harus ngerefaktor sebuah sistem, kapan kita harus beradaptasi dulu. Mau ngerefaktor juga gak bisa yang langsung delete terus langsung bikin baru, gak bisa juga, harus adaptasi lah pelan-pelan lah. Gimana nih cara buat kalau memang mau dikembangkan dan mau diperbaiki, itu gimana caranya kita tuh kayak pelan-pelan memperbaiki tapi gak bisa yang langsung sekaligus gitu. Ada cara cantiknya lah gitu. Ya. Nah, ngomongin soal yang tadi nih, kalian pas di perjalanan ngomongin soal budgetnya, duitnya. Gimana cara menentukan? Karena sampai sekarang ya, yang aku gak tahu gimana cara nentuinnya, karena aku maksudnya gak tahu itu lebih kepada gini. Tahu bentuk-bentuk atau teknik-teknik dalam menentukan harganya itu berapa, adalah yang ditentukan berdasarkan modulnya gitu kan. Ini ada paket-paketnya gitu kan. Udah kayak mau pesan makanan di ini nih, paket 1, paket 2, paket 3 gitu kan. Ini modulnya kalau CRD doang segini. Kalau ada autentikasinya sekian. Kalau autentikasi plus RBAC sekian, kan ada model-model kayak gitu.
Terus ada juga yang modelnya itu man hours ya kan. Ya. Ya, Sistemnya itu. seperti apa, Hmm. kompleksitasnya seperti apa, di breakdown lah, kemudian ketemu ini berapa lama nih ngerjainnya. Terus habis itu kalau misalkan ada engineers-nya masuk, ya udah harga engineers ini eh, per jamnya berarti kan. Ya. Nah, itu berapa, akhirnya ketemulah budget totalnya berapa gitu kan untuk si project ini gitu. Nah, yang kalian lakukan gimana berarti? Tekniknya, cara ini. Jangan nyebutin ini juga, maksudnya cara nentuinnya gimana Ya. gitu, dan cara apa ya, cara menyampaikannya ke klien gimana gitu. Apakah harus detail banget ditunjukin semuanya, atau gimana cara komunikasinya gitu. Karena itu kan hal yang aku belum pernah pengalaman kayak gitu, gak pernah ngalamin kayak gitu. Kalau dari saya waktu presentasi, si klien presentasi aplikasi yang sebelumnya, dari aplikasi yang sebelumnya itu apa aja yang perlu ditambah, dan ini kan kita gak dapat source code dari aplikasi yang sebelumnya, dalam artian kita buatnya dari awal kan. Oke. Jadi udah kebayang nih fitur-fitur yang mau kita selesaikan, Ya. yang perlu kita garap. Ya. Jadi kehitung semuanya, bakalan ada aplikasi ini bakalan ada fitur ini A B C D. Sambil dicatat-catat Ya, berarti ya. dicatat. Dan ketika itu Tapi nyatet juga. nyatet. Sama-sama nyatet. Secara sistem ininya, sistem apa back-endnya, tabelnya gimana gitu Ya, flow-nya kayak gimana. Flow-nya kayak gimana. Nah, dari sana saya kebayang nih levelnya seperti apa dari ya permintaan requirement dari si user atau si klien, fitur-fiturnya itu kan udah ada levelnya, ini bisa dipecahkan, bisa diselesaikan dalam berapa hari. Oh Ya. ya, itu ada gambaran lah Ada ya, gambaran. ya. Sehingga ya udah ini kayaknya 2 bulan kelar sih gitu, 2 bulan Langsung kelar gitu ya. Beda kalau ada punya banyak pengalaman freelance gitu, ini sekian nih Iya, gitu. beda. Beda. Kalau saya kan ikut-ikut aja. Kalau aku ini dulu nih, breakdown dulu kan, hitung per taksnya berapa, lama. Kalau sudah pengalaman kayak gini nih, sekian gitu. nafsirkan aja tingkat iya. kesulitannya gitu kan. Biasanya kalau saya kan mengerjakan kalau udah ada stuck atau ada error, ada bug lewat dari 3 hari, ini udah paling parah gitu. Biasanya kalau saya tuh gak bakalan nyampe 3 hari nih kasusnya gitu. Kalau gak lewat dari 3 hari berarti itu masih gak begitu sulit lah. Gitu. Jadi udah tahu nih dalam waktu 1 hari saya biaya buat saya ngoding ini memerlukan berapa gitu. Man hours-nya tadi Iya, gitu. Konsumsi, kemudian saya kan perokok gitu kan. Udah kebayang nih, oh ya udahlah daripada saya kayak kuli bangunan gitu kan. Lembur 100.000. Apa bedanya saya di depan laptop sama kuli bangunan gitu kan? Iya. Kan sama gitu. Jadi udah saya hargain gitu. Kalau seharinya saya memerlukan uang berapa untuk ya biaya ngodingnya ini. Itu nentuin sendiri berarti Nentuin ya? sendiri. Apa ada standarnya? Apa ada standar yang bisa kita ikuti gitu? Gak ada? Enggak kalau saya. Karena apa ya? Kalau saya dari eksperimen ya, emang dari pengalaman gitu. Gak baca gak apa gitu. Kalau misalkan nih, ini kan juga ada teman-teman yang mungkin kayak aku ya kasusnya. Mereka udah pernah full time di company gitu. Nah, tapi kayak belum pernah freelance gitu. Bisa gak menentukannya itu berdasarkan apa current salary lah gitu? Atau tuh kayak bakal itu hal yang berbeda lagi? Bisa sih sebenarnya. Cuman yang perlu divalidasi itu ketika kita nentuin masalah harga itu si klien mau apa enggak. Ya juga ada budget ya. Iya, dari klien juga ya. Kita gak bisa kalau semisal kita pukul rata lah. Contoh ya, benar. seperti pasti beda lah ya. Pamanaka di company-nya berapa? Ya. Gajinya dalam 1 bulan. Kemudian dipukul rata dengan freelance gitu. Gak bisa juga Gak ya. bisa. Kadang over juga gitu kan. Karena juga tanggung jawab di company dengan tanggung jawab di freelance-nya kadang berbeda juga gitu ya. Iya. Jadi penuh pertimbangan buat nentuin harganya itu. Nah, budget tadi itu biasanya dikasih tahu gak sama klien? Enggak kayak lah. di briefing dulu gitu kan? Enggak lah, kita Berarti yang harus nentuin. Jadi tebak-tebakan juga ya. Tricky ya, maksudnya salah nentuin fatal, bisa aja ke cancel gitu ya. Oh, ini juga dikasih 2 pilihan sebelum nentuin budget itu. Mau kontrak, mau kontrak atau sistem jual beli. Ada kayak gitu-gitu juga. Ada disuruh milih itu dulu sebelumnya. Sebenarnya sih itu di semua freelance kayak gitu atau enggak. Cuman kebanyakan sih. Kebanyakan ada. Nah, gimana itu? Itu ada untung ada ruginya juga sih. Ya sebenarnya sama-sama enak. Kalau kita itu gak begitu butuh dengan uangnya itu, ya mending kita ambil kontrak. Karena kontrak itu kayak kita setiap
bulannya itu ada pemasukan tetap. Oh, kalau kontrak tuh lebih ke ini ya, kayak Aplikasi itu digunakan berapa tahun, ya per mm-mm. bulannya kita dapat. Apa ya, kayak kita jadi karyawan gitu lah ya Ah, modelnya. Ya, Kayak benar. kita ada gaji kayak gitu-gitu. Nah, gaji tetap. Ya, kalau Gaji- kontrak kayak gitu kan. Juga Gajinya itu per engineers atau maksudnya gaji yang udah ya udah satu tim ini lah gitu. Ya, satu tim Satu itu. tim, hitungannya per tim ya berarti ya. Karena bukan karyawan juga gitu kan. Kayak kontraknya tuh as a team gitu ya. Itu yang Yang kontrak. kontrak. Kalau yang jual beli berarti ya udah langsung pukul rata. pukul rata gitu ya. Project selesai. Cuman Oke. kalau dihitung lagi ya, kalau dijumlahin lah hasil dari yang kontrak dengan yang jual beli, sebenarnya lebih besar yang kontrak. Karena yang kontrak itu semakin lama aplikasi kita pakai, berarti kan ada pemasukan gitu kan. Contohnya kita pukul 2 tahun lah. Estimasi itu biasanya antara 1 tahun, 2 tahun itu bakalan ganti kontrak lagi dari company itu. Oke. Dilihat dari seberapa fungsional dari si aplikasi. Kalau dari sisi developer ya atau anggaplah dari tim. Ya. Si tim itu udah gak bisa nutupin permasalahan Mm-mm. dari aplikasi itu, maka putus kontrak. Kayak aplikasi yang sebelumnya. Anggaplah kita beli aplikasi atau kontrak aplikasi ke AK, ke paman AK ya. Ini ada bug. Mau gak mau AK kan harus ngatasin bugnya kan. Itu kalau kontrak. Kalau kontrak Kalau yang jual beli Enggak. putus udah langsung. Udah. ada perjanjian, Ya, garansinya berapa? Oh, ada garansi tapi. Ada garansi. Oh, kayak udah kayak beli barang elektronik Iya. ya. Ya, Sama. benar kayak gitu. Itu Iya, juga iya, iya. penuh pertimbangannya Itu masalah kita yang garansi apa gitu. kita yang nentuin, maksudnya developernya yang nentuin Ya, ya. tetap kita. Tapi persetujuannya sama si klien kan. Ini ada apa tadi? Ada Garansi. garansi. Ada Heeh. garansi berapa lama yang wajar itu range-nya berapa biasanya? Tergantung sih. Setahu saya tuh dari beberapa pengalaman saya ya, Iya. bikin aplikasi freelance Mm-mm. ada yang 6 gitu. Oh, Ada yang 6 bulan. Setahu saya tuh kemarin saya ambil project itu 6 bulan. 2 project ini garansinya sama-sama 6 Garansinya bulan. ya. Tapi saya sempat sharing-sharing sama teman yang lain itu biasanya 3 sih gitu. Berarti Gimana? antara 3 atau 6 tadi Iya. gitu ya. Itu berarti ya udah standby seperti biasa nih kalau ada request. Nah, Tapi bug fix ini kan. Iya. Ada bug ya. bukan yang- fitur. Bukan fitur. Berarti itu dikomunikasikan ke klien lah ya, Ya, berarti ya. benar. Ini maksudnya garansi ini apa kayak gitu. Dan bug itu ada waktunya juga, ada deadline-nya juga pengerjaan. Saya bagi bug itu, kalau misal ada bug ya, saya bagi jadi 3 level. Anggaplah mudah ya, medium sama expert gitu. Kalau mudah ini mungkin 1 hari selesai atau hitungan jam selesai. Kalau medium ini 1 sampai 3 hari. Kalau di atas itu ya mungkin 1 minggu lah gitu, 4 sampai 7 harinya. Oke, balik ke yang budget tadi. Aku yang masih belum clear itu adalah cara ngebagi cara ngebagi duitnya ini ke tim. Itu gimana caranya? Misalkan nih aku ini juga aku pengen juga gitu kan, pengen tahu juga gitu kan. Nah, siapa tahu nanti ada pengalaman freelance terus ada tim gitu kan. Nah, itu gimana cara ngebaginya agar seadil-adilnya lah gitu. Apa caranya kayak gimana? Saya pernah dengar pepatah apa pengalaman pokoknya ya kalau orang itu pengen jadi bos yang enak ya, berarti bos tersebut harus pernah menjadi karyawan terlebih dahulu biar tahu ya pandangan bos yang enak itu seperti apa. Oke. Ya. Oke. Nah, karena saya pernah sebelumnya udah jadi tim gitu kan. Jadi udah saya tahu cara penilaian bos yang enak itu seperti apa. Oke. Karena sebelumnya kan yang sekarang ini kan baru saya jadi lead kan. Kalau Ya. sebelum-sebelumnya saya kan sebagai tim. Ya, gitu. sebagai member. Ya, Member. membernya. Jadi saya bisa menilai atasan saya, bos saya itu enak atau enggak. Oke. Enaknya seperti apa, gak enaknya seperti apa. Ya, Kalau kita semisal pelajari ada lah yang ya. tidak enak, saya tidak mau itu terjadi atau saya alamin sendiri ke tim saya. Paham? Oke. Jadi kesalahan-kesalahan dari bos saya yang sebelumnya itu saya tutupin di saya. Jangan sampai tim saya itu merasakan apa yang saya rasakan dulu. Pentingnya di sana. Ya. Memang penuh pertimbangan sih. Pertama masalah harga. Harga sama si klien. Saya kan nggak pernah langsung turun langsung. Dalam artian kan sebelumnya saya kan tim gitu kan. Emang udah ada leadnya gitu kan. Dibawa dosen, dibawa ini gitu. Ada proyekan ini. Kalau sekarang saya kan turun langsung. Bingung dong. Ya kalau masalah nentuinnya pertama kan masalah
ya tingkatan lah codingannya seperti apa, nanti ini bisa diselesaikan berapa, tapi saya nggak tahu pasaran di sini berapa. Ini yang jadi PR, Nah, pasaran. itu. Iya. Berarti harus dipelajari juga itu ya. Pasaran. Jadi saya kontak nih sebelumnya, pernah ambil freelance di wilayah ini enggak gitu. Pasarannya nih berapa Itu gitu. tanyanya ke siapa? Ke teman-teman Ya. sesama developer Sama-sama atau developer gitu. Oke. Tanya aja berarti Iya. ya. Referensinya berapa gitu ya. Kemudian emang udah ketika meeting sama si klien itu langsung ditanyain, dari gambaran aplikasi ini berapa perkiraan terkait harganya nanti kalau semisal Mas Indra itu ambil jual beli. Seperti itu. Ini, gini di kepala nih. Khawatir, ingat waktu perjalanan mikirnya antara ya kan, di atas Oke. sepeda tuh kalau udah beli apa nih gini. Sekarang dengan kompleksnya aplikasi Nggak itu, kepikiran itu ya. Maksudnya lebih ke aduh gimana nih ini bukan nentuinnya, sederhana lagi nih. Iya. Udah gak sederhana. Jadi gak bisa kita pukul rata kasih harga ya sekian. Enggak. Penuh pertimbangan Penuh jadinya. pertimbangan. Jadi hal yang pertama kali saya lakuin, ini kan aplikasi udah ada sebelumnya. Ya. Saya tanya langsung, di aplikasi sebelumnya berapa? Bingung kan dia kan jawabnya kan? Aplikasi sebelumnya berapa? Kemudian kuatnya sini berapa? Itu ditanyakan aja ya langsung ya. Mikir kan sana kan, oh Mas nanti ketika deal-dealnya kita tentuin lagi, kita diskusikan lagi gitu bilangnya sana. Oke, saya langsung kasih tawaran, Mas, gini aja, Mas itu nentuin kuatnya sini berapa gitu dari aplikasi sebelumnya. Kemudian untuk aplikasi sekarang pastinya ini gak bakalan lebih murah daripada yang sebelumnya dong, karena kan Karena sebelumnya lebih simpel. gitu. Make sense. Sempat ada perkataan seperti ini, kalau semisal sampean ngasih harga sekian, ya saya nggak mau Mas gitu, itu terlalu mahal. Tinggi. Nah, berarti memang ada Gambaran Ya, ada budgetnya budget lah ya. di sana kan. Cuman karena saya juga pernah jadi developer nih, saya pernah jadi engineer, ngasih harga dengan sekian itu terlalu murah Mas. Saya juga kasihan ke sampean. Lah ini kagumnya dari si klien, karena si klien itu mantan engineer kan, jadi udah tahu nih. Jadi gak sulit buat nentuinnya. Bisa berempati juga gitu. Gitu. Gak kejam-kejam amat. Gitu. Gak, ya yang penting saya untung nih. Bodo amat lah masalah timnya kan gak gini. Makanya Hafid kemarin full senyum tuh pas udah beres tuh. Iya. Jadi di sana datang ke gitu dulu gitu kayak langsung cerah gitu. Ini kan pertamanya saya sama si Hafid kan, runding nih sama si Hafid gitu. Udah cancel itu. Gak jadi, bakalan ke atas dari ya karena gitu. lebih kompleks lagi. Oke, berapa nih? Saya kasih harga sekian, nanti dari klien bakalan nawarnya dia bakalan deal di harga sekian. Itu langsung aja saya beli seperti biasa lah ya berarti ya. Mas, saya segini Mas, dengan pertimbangan ini. Waduh, Mas, gak boleh kurang Mas. Tuh, sana. Kalau semisal segitu, kalau semisal segini gimana Mas, ditawar sama sana. Gitu. Pokoknya udah turun 5 juta lah dari harga yang saya tawarin gitu. Udah sesuai dengan prediksi saya gitu. Saya emang target itu ini bakalan harganya itu saya kasih harga sekian, ini bakalan turun 5 juta. Jadi dealnya di harga sekian. Ternyata deal di harga segitu. Bener. Jadi udah punya pandangan nih. Ini ke deal ini selesai umroh ini. Yes. Berapa budget umroh? Gitu ya. Iya. Wah, mantap sekali. Tapi belum kejawab yang tadi. Yang mana? Cara ngebagi ininya dengan tim gimana? Katakanlah ada nih sekian gitu kan, dapat itu kan pendanaannya dari klien kan bukan per orang gitu kan. Tapi ya udah ini tim ini mengerjakan project ini, ya udah budgetnya sekian gitu kan. Nah, sisanya dibagi-bagikan ke tim itu kayak gimana? Itu kan tergantung Bapak pimpinan gitu Iya, kan. pimpinan. Nah, gimana caranya? Itu belum kejawab tadi. Ini yang penuh pertimbangan sih. Karena kalau masalah nentuin beginian ini beda karakter ya setiap lead itu. Emang beda. Biasanya cara-caranya deh, cara-cara yang umum itu apa aja pertimbangannya? Cara-cara yang umum ini cara-cara yang umum itu biasanya dari kinerja. Performa dari timnya. Berarti kita harus tahu dong. Iya.
Harus bener-bener nge-tracking gitu dong. Ya, makanya semenjak saya jadi lead, saya tahu kelemahannya tim si ini, si A, si Hafid, kelemahannya di mana. Nah, Si berarti B, Hafid si pas ini. ngoding kamu giniin dari belakang. Ayo. Enggak perlu. Enggak perlu disegini. Jadi udah, Gimana caranya yang jadi mengetahui itu gimana? Maksudnya yang gimana ini? apa ya? Yang perlu dipertimbangkan yang pertama ya. Jadi lead itu bukan cuman bisa nyuruhnya, tapi bagaimana supaya lead itu bisa mengerti kondisi dari si timnya. Itu yang saya Hafid dapetin. merasa dimengerti. Oh, merasa dimengerti sekali saya. Gitu. Ada Leadnya Indra, baik ya? banget Iya, sekarang. ada Indra ya. Kebetulan Mungkin lagi di ada samping saya. ya. Mumpung lagi di sini Iya, kan. siapa tahu dikasih bonus gitu ya. Wes. Itu yang pertama. Jadi masalah performa lah. Pokoknya kalau masalah nentuin pembagiannya ini mungkin orang lain bakalan berpendapat beda ya dengan saya. Karena kalau saya tuh menilainya, membaginya itu berdasarkan kebutuhan, bukan dari performa. Saya nggak mau tahu nih si Hafid ya becus atau tidak gitu kan. Dalam artian gercep atau tidak ketika ada dapat bug seperti ini, error seperti ini, ngubunginya mudah atau tidak. Karena dari pengalaman saya yang sebelumnya ada lead yang menilai seperti itu. Ada cara yang seperti itu berdasarkan dari performance ya. Performance. Tapi fair aja kan. Fair aja. Kalau saya jadi pertimbangan itu kenapa kok si ini sulit dihubungin? Ada masalah apa nih? Itu. Apa permasalahannya ini di tim atau di luar tim? Dan sebagai lead saya juga harus bisa mengerti gitu. Iya. Ini permasalahan ternyata di luar tim gitu kan. Oh iya, kalau boleh tahu permasalahannya apa, siapa tahu saya bisa bantu gitu. Ini ya. Oh, masalah kuliah ini. Oh ya udah, nih email saya gitu. Pakailah cari di sini gitu. Siapa itu? Harus ini ya. Harus bisa mengayomi lah ya. Itu yang sulit sih gitu. Kalau cuma nyuruh ini dapat, udah itu lepas aja. Udah. Berarti kalau Indra tadi lebih ke dari sisi kebutuhan. Berarti kalau ngomongin kebutuhan berarti di awal ada kayak semacam apa ya? Kesepakatan gitu berarti udah. Dari Hafid tuh berapa, Indra berapa, terus nanti ada misalkan ada tim member lain nih, itu berapa itu disepakati di awal berarti. Iya. Emang berarti ada ekspektasi dari masing-masing tim membernya lah ya kayak gitu. Iya. Saya mikirnya tuh saya gak mau ngukur masalah performa, kinerja apa gitu. Yang terpenting klien saya aman. Klien saya aman, tim saya aman. Itu yang saya pikirin gitu. Bagaimana si tim ini? Iya, soalnya itu bakalan jadi berpengaruh di masa depan gitu. Oh, jangan sama si Indra ya gini. Saya gak mau itu. Yang terpenting tim saya aman gitu. Ada potongan nggak? Gak ada. Oh, potongan es. Bersih. Oh, bersih. Senyum. Meskipun ya di luar tim pasti banyak lah orang yang nggak setuju dengan penilaian saya. Ya beda-beda lah ya tadi strateginya ya. Lah itu backendnya cuman bikin CRUD biasa kok dapat segitu kan enak anu gitu. Kalau enak sini join sama saya udah. Mau join saya. Aduh. Itu saya gak begitu mempertimbangkan omongan orang lain. Aman lah. Oke. Nah, bab soal budget lah aman lah ya. Nah, sekarang pengen ini nih. Ini ada 2 topik terakhir nih. Wah. Apa pengalaman paling berkesan lah selama proses pengerjaannya tadi lah, dari Indra kayak gimana, dari Hafid kayak gimana gitu. Bebas dari siapa dulu. Mungkin tadi Indra udah selesai banyak ngobrol ya. Mungkin sambil minum dulu, mungkin Hafid dulu nih. Pengalaman paling berkesan lah selama proses developmentnya tuh apa gitu. Apa Dra? Ramadan. Iklan. Mungkin ada hal baru yang dipelajari mungkin gitu kan. Mungkin ada pengalaman oh ini aku dapet pengalaman seperti ini, ada lesson learned seperti ini kayak gitu. Sampaikan buruk-buruknya saya juga gak apa-apa itu. langsung tuh. Saya gak mau langsung hajar gitu. Soalnya saya karakternya gitu. Hajar aja gitu ya. Oke. Mungkin dari apa yang saya dapat dulu lah dari pengalaman freelance pertama saya ini kan ya. Ya, yang pertama mungkin dari ini
apa ya, kayak apa yang saya sangka sama apa yang bakal saya dapatkan di proyeknya itu tidak sesuai ekspektasi saya gitu Oh, kan. ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya saya kayak, oke project ini kayaknya saya bisa ngerjainnya lebih gampang atau apa gitu, karena sebelumnya udah pernah saya buat gitu kan. Nah ketika ngerjain, oh ternyata beda ya, Ada nggak challenge-challenge ya ada tambahan challenge maksudnya. tambahan, nggak kayak yang pernah saya bikin sebelumnya gitu-gitu. Terus yang kedua ya dari apa ya, pelajaran lagi yang bisa saya dapat itu lebih ke arah teknis ya, yang sebelumnya saya nggak pernah, apa namanya, nge-deploy aplikasi ke production sendiri gitu. Oh, belum pernah sebelumnya ya? Sebelumnya Ah, ada teman saya biasanya nah bikin. oke. Nah, pas itu karena saya di sana back end satu-satunya mau gak mau kan, ya Harus belajar. harus harus belajar sendiri Oh, aku gitu ingat kan. sesuatu. Makanya Anda kemarin tanya-tanya soal VPS tuh gara-gara itu ya? Iya, benar. Ini VPS gak bisa connect ke database, gak bisa ini, gak bisa Nah, itu, ya kenapa? itu, Oh iya 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 iya. mhm. Berarti pertama kalinya belajar detail soal per Ya, deployan. Iya perdeployan, iya. khususnya di VPS sih, karena yang dikasih sama apa si klien kan Langsung mereka punya server servernya, sendiri server gitu kan sendiri. ya, Iya ya iya dikasih iya. VPS gitu Kita kan. connect ke sana gitu ya. Kita langsung connect ke sana. Itu juga apa ya, yang saya ingat itu kayak biasa karena saya back end satu-satunya nih dan si front end ada 2 orang kemarin kan. Hah, 2 orang? Irfan, Ya. Indra, Enggak, Oh ada ada satu lagi temen temen Ojek. kita. si Sam. Oh, Ya, Sam. Sam. Mobile engineer-nya 2 Ya, berarti. mobile engineer-nya 2 dan saya sendiri kan. Oke, berarti saking saking banyaknya fitur-fitur di Android-nya berarti ya, Indra ya? Mhm. Bukan masalah fiturnya sih. Apanya? Ya balik lagi masalah kebutuhan. Sebenarnya kalau fiturnya enggak, saya bisa udah planning nih, ini bisa diselesaikan ya paling lambat lah 2 sampai 3 bulan gitu. Cuman itu sempat meet sama si Sam gitu. "Wih, dapat project, Bang," gitu. "Iya," gitu. Bang, Nada ngomongnya Sam banget ya. Sam Langsung tuh gitu." dicontohin Iya. gitu ya. Dari saking kenalnya udah ya. Saking kenalnya. Mhm. Kayak ngomong sama Sam tadi. Anu Bang, apa, saya pengen ngerasain ngoding sama Bang Suhu itu gimana gitu. Wis. Kerja langsung sama Bang Suhu. Emang dari dulu pengen kerja gitu. Pengen kerja bareng. Iya, karena kan si Sam udah sibuk di company-nya gitu. Cuman dari dulu emang pengen ngerasain gimana kalau semisal kerja tim sama saya gitu. Karena si Sam itu kan yang ngajarin dari dulu saya gitu. Wis, luar Dulu, biasa dulu, Bapak dosen. Luar dulu, biasa. dulu gitu. Luar biasa. Oh, ya Paman udah Indra. gitu. Seriusan Bang, nggak apa-apa Bang. Iya, nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya kalian ujungnya Bertiga, bertiga. Ada backend 1, mobile 2. mobile 2. Oke oke. Terus lanjut gimana tadi Indra? Heeh. Indra. Gara-gara dia pokoknya Indra lagi ya. Sorry. Ya karena pas itu back end-nya cuma saya kan sendirian, front end-nya ada 2 orang. Nah, itu yang sering saya alami, saya biasanya dihubungin jam 1 malam, jam 3 gitu, ditelepon nggak tahu ke waktu gitu, karena ya mau ngubungin siapa mereka gitu kan. Iya, Heeh, dari sana juga apa ya? Misalkan ada requirement dan lain-lain ya nggak tahu juga harus mhm, ngubungin siapa lagi? siapa gitu ya. Heeh. Sebenarnya iseng sih. Iya, kalau nggak malam nggak bakal nelpon sebenarnya dia. Iya, iseng aja gitu. Gitu ya. Ya. Oke oke. Selain itu Harus stand apalagi ya? ini harus Ya harus standby lah selalu ya. standby Harus standby gitu. lah ya. Heeh, soalnya kan sendirian. Mungkin selain itu apa ya? Ya pengalaman di project ini mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat banget untuk saya, Kak. Karena lebih banyak di Mobile. Di mobile-nya mobile-nya. gitu prosesnya kan. Berarti untuk pengalaman pertama ini oke lah gitu ya. Oke lah Kayak buat pengalaman pertama, Iya, nggak iya, iya. berat-berat nggak banget berat-berat gitu. banget lah. Heeh, Kayak buat getting started Iya. gitu ya. mhm, Itu oke lah ya gitu. ya Ya. oke. Ada lagi dari Apa ya? Hafid. Apa tuh, Kak? Keluarkan Dia semuanya. gak ada yang mau sampaikan tapi kayak Keluarkan, Enggak. apa-apa, nggak apa-apa, Kayaknya aman, kayaknya aman. udah nggak ada sih, nggak ada. Dari segi klien pun juga enak, apa ya, komunikasinya sama saya Komunikasinya. juga enak gitu. Jadi ya gitu, udah nggak ada sih kalau Nah, dari saya sebenarnya. kalau ini nih apa namanya? Waktu bisa diulang kembali. Wes.
apa nih hal yang bisa kamu improve gitu kan? Karena kan ini pertama kali nyoba juga gitu kan. Harusnya kan ada sesuatu yang apa ya, kayak oh ini aku kurangnya, aku salahnya nih di bagian sini, harusnya agar lebih lancar atau agar lebih eee, berkualitas dan lain-lain, harusnya ini nih yang aku lakukan gitu. Ada semacam kayak gitu gak? Yang kayak ada lesson learned gitu gak dari kamu? Oh, kalau kayak gitu kayak apa ya, kayak saya berpikirnya kayak terlalu santai sih pengerjaannya kemarin. Mmm, Kalau bisa sebenarnya itu bisa dalam sebulan selesai gitu. Tapi karena saya lebih banyak santainya ngerjakannya karena saya nggak berpikir, "Oh, waktunya masih panjang," gitu. Jadi ya lebih santai gitu tapi kan. ujung-ujungnya happy ending kan? Happy Happy ending ending, lah. happy ending Maksudnya ya. tetap tetap on track lah ya Nah, Sana gitu. tetap on 4 track. bulan, di sini Biasanya selesainya 2 bulan. iya, awalnya kan dikasih waktu Ngebut 3 ngebut ngebut bulan, juga berarti tapi ya? kita selesainya 2 bulan gitu. Awalnya emang target 1 bulan kan, harusnya bisa, tapi karena kita di awal sama Indra Miss. ya, ya lebih banyak santainya gitu, harusnya bisa lebih cepet lah gitu. Iya Kalau iya iya. ada kerjaan nggak nunda-nunda gitu. Ya Berarti ini lebih harusnya ke arah gitu. inilah, lebih ke arah profesionalitas gitu Iya, ya. bener. Luar biasa. Oke, dari Paman Indra gimana? Kalau saya sendiri sih ngomongin masalah kalau masalah codingan nggak ada improve-nya sama sekali sih. Maksudnya udah seperti biasanya, kecuali yang tadi ya yang nge-scan sama ditambah foto gitu Aman, ya. kalau masalah teknologi, masalah codingan semuanya aman, nggak ada yang berkesan, semuanya itu udah ya Pernah ngalamin lah ya. pernah ngalamin. Cuman yang berkesan saya tuh lebih ke pertama, saya bisa tahu sisi kekurangan dari saya sendiri, itu pertama ya. Kedua, Dari sisi apa nih? Dari lead, sisi karena ini pertama kali mmm, juga ya kan. pertama kali. Jadi kalau bisa disimpulkan itu, kalau dari penilaian saya sendiri sih, saya tuh nggak bisa disiplin. Ya nggak bisa disiplin. Dalam artian Dalam artian ya sama tim, ngatur timnya ini sebenarnya itu ada schedule, Aka tahu kayak semacam daily scrum seperti itu. oh ya inilah. Dan saya gak bisa nerapin itu. Karena yang pertama ya ini udah beda konteks ya, si Hafid aktif pagi, si Sam aktif malam. Ya kan ini kan freelance juga kan, Ya bukan freelance. bukan full time apa ya, bukan pekerjaan full Heeh, time juga gitu kan. Jadi ya tadi waktu standby masing-masing tim ya juga beda-beda gitu kan. jadi buat Masing-masing member, tim ya member. member, buat meet bertiga ini sulitnya minta ampun ya karena gak ada. Beda-beda ya. Ya, jadi Iya, kalau iya. saya butuh sama si Hafid, ya meet aja sama si Hafid gitu. Sisa kadang pernah sampai 4 hari, 5 hari, pas itu gak meet sama sekali, ya berarti gak ada trouble, gak ada problem gitu. Cuman kalau menurut saya sih sebenarnya seperti itu, kayak semacam saya harus ngontrol lebih ketat sih dari sisi tim Agar gitu. komunikasinya lebih lancar lah ya. Komunikasinya gitu. Cuman saya konteksnya si Hafid, aman Fit, aman, gak ada error, gak ada, udah gitu. Sesantai itu ya. Sesantai itu. Jadi saya cuma ngonteknya Fit, aman aman, kalau ada error meet gitu. Gak terlalu menekan. Tapi ngomongin soal koordinasi tim nih, itu kalian ada semacam kayak Trello atau board untuk Ada, nge-track Ada, masing-masing ada, ini ada. gak? Karena kan kalau gak ada itu kan kita gak kebayang, ya contoh lah Ya kamu konflik mobile lah. konflik gitu kan, atau kamu kan mobile engineers-nya nih Ya, sama Sam. Sam gitu kan. Butuh endpoint dari back end dong. Yuk. Nah, kalau misalkan nggak tahu progresnya Hafid sampai mana, nah itu kan akan susah koordinasinya gitu kan. Berarti tetap ada Ada. Trello, pakai Trello. pakai Trello. Itu Itu. gimana? Berarti simpel-simpel aja kayak ada to Iya, do, doing, to do, doing, review. dan Ada code review nggak? Nggak ada ya, ya? Gak Karena ada, timnya gak kecil ada. juga ya. Ya, Kalau code misalkan review ada itu mungkin berlaku untuk si mobile sih bagian saya karena si Sam itu gak bisa, bukan gak bisa gitu. Gak semua codingan dari Sam itu langsung di merge, di pull ya, request karena gitu. gaya ngodingnya beda juga Ya, gitu ya. sistemnya Ya, gitu. yang Terkadang ya ini penilaian saya terhadap si Sam gitu kan. Mungkin si Sam itu kurang teliti aja gitu. Jadi bikin fitur apa, ngerjain fitur apa gitu. Terkadang lupa gak dites gitu kan. iya, iya, Langsung ini lah di commit apa saling gitu. review lah gitu Jadi ya. saya ya mau ngetes gitu. Dan bagian si Dan itu buat mindahin tax-taxnya itu bagian si klien. Jadi si klien saya undang juga. Biar Berarti yang sama-sama bisa, dapat iya pekerjaan. benar. Ya karena sekalian QA lah gitu ya. Iya, Sekalian gitu. QA. Oh iya benar. Jadi nanti itu ada ya semacam minta requirement dari si klien itu
tambahin foto Mas, screenshotan gitu dari aplikasinya apa aja yang udah selesai gitu. Dari sisi backend ya berarti tampilin ya postman-nya lah. Ya. Apa yang mau ditampilin kalau backend gitu. Jadi pekerjaan si klien cukup ya ini udah sesuai Mas gitu. Kalau semisal gak ada Trello itu udah makin lama pengerjaannya. Karena yang bikin lama itu miskomunikasi sebenarnya ya. Ya. Miskomunikasi si Setuju. klien mintanya seperti apa, kadang kita beda menafsirkan. Ya kita harus inilah ya, harus kerjasama gimana Nah. caranya antara tim developernya dan kliennya itu bisa apa ya kayak gitu ya. Ya kalau sama si tim itu sama si Apa itu? klien Kayak ya gitu loh, kompak kayak kompak. Oh, kompak, Ya, kompak. kompak. Ya, Saya ya. tidak bisa berkata-kata. Iya. Gitu. Gitu. Tuh ya yang pertama ya tahulah sisi kekurangan saya. Cuman yang kedua ini yang paling berkesan sama proyek ini bagaimana supaya saya bisa mengerti kondisi dari tim saya itu. Salah satu PR ya. Kalau lead itu bagaimana supaya kita bisa mengerti lah kondisi timnya. Jangan sampai timnya ini sakit. Sakit dalam artiannya seperti itu. Contohnya si klien ini ada suatu permintaan di luar kontrak lah, di luar mainnya. Di luar kesepakatan. Di luar kesepakatan. Nah, ya itu juga gimana tuh cara menyampaikannya gitu kan. Itu jadi PR. Kalau saya langsung hajar gitu Kalau kan. iya aja ya yang dikorbankan ya timnya gitu kan. Iya kan. Ya, Kalau saya juga. pukul rata, Mas, ini udah di luar kontrak, ini seharusnya ada fee lagi ini dan sebagainya. Khawatirnya dari Klien sisi juga, klien ya kan merasa apa ya, ada seninya lah Ya. gitu kan. Benar, kita harus katakan tidak, tapi Iya. cara menyampaikannya gimana Nah, ada seninya itu. gitu kan. Enggak yang Mas kamu gimana sih? Wah, gak bisa itu ngajak perang gitu. Jadi lead itu PR-nya di sana. Dari sisi klien enak, dari sisi tim enak. Sama-sama butuh. Lead gak ada klien, gak bakalan jadi lead. Meskipun dapat tim. Proyeknya dari mana? Iya. Ya kan? Nah, lead gak ada tim, ya sama aja. Bukan lead berarti. Dapat proyek berarti kan dikerjain sendiri. Iya. Siapa yang mau di lead gitu kan? Iya. Itu yang jadi PR, yang bukan jadi PR sih, berkesan banget gitu. Ternyata saya bisa ngelakuin hal ini gitu. Iya. Tuh. Harus bisa mengerti lah ya. Ya, Harus kondisinya. bisa mengerti kondisinya. Hafid merasa dimengerti? Iya, luar biasa. Semakin mengerti. Tapi hampir. Jadi Ya. perlu komunikasi sama Hafid. Ya. Gini, jangan sampai bikin sakit hati. Gitu. Hampir saya melakukan kesalahan. Ya semua orang melakukan kesalahan. Iya. Kita berkembang gitu. Oke, kalau gitu tadi aku bilang ada 2 topik terakhir ya. Ya. Ternyata udah jadi satu, sama tadi maunya yang berkesan sama lesson learned lah. Ternyata udah sekalian jadi satu kayak gitu. Oke, kalau gitu thank you Hafid, thank you Indra. Udah nih, Udah. Gak kerasa ya? gak keras. Paling baru setengah jam. Ada yang salah gak? Setengah jam apa? 1 jam 12 menit. Wih. Tapi kan Lumayan jadi kita sambil ngobrol-ngobrol persiapan juga tadi kan. Ya, Hmm. sekitar 1 jaman agak tahu nanti. Tergantung. Mohon maaf kepada klien. Oh, tidak. Tidak, kamu tidak. Oh, tidak mungkin nonton maksudnya. Gitu ya. Kalau saya udah disclaimer di awal kan ya. Ya inilah, ini apa ya, jadi bahan kita sama-sama belajar lah di sini gitu kan. Gimana caranya nge-handle klien gitu kan, cara ngedapetin tadi lo dapetin klien kayak gimana, terus menentukan budget, cara-caranya seperti apa kayak gitu kan. Jadi kedepannya kalau misalkan mungkin aku sendiri atau teman-teman yang nonton itu pengen nge-freelance, itu ada bayangan lah gitu. Iya. Gimana nih dari pengalamannya Indra, pengalamannya Hafid ketika ngerjain project itu caranya kayak gimana, nge-handle kliennya kayak gimana dan lain-lain kayak gitu sih. Lebih ke arah sana lah gitu. Oke, kalau gitu dari dari Hafid atau Indra ada tambahan lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada. Apa tuh? Dari Indra? Aman. Oke, kalau gitu thank you lagi. Dua kali ya. Thank you Hafid, thank you Indra udah datang di podcast OP kali ini, luar biasa. Harusnya malam Senin kita harus schedule terus. Ya, karena kesibukan Bapak Indra. Ya, karena Udah kesibukan. jadi bapak.
Imamin terawih. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah, luar Memang biasa. calon pemimpin. Calon Udah jadi pemimpin sih. Iya udah jadi pemimpin, pemimpin keluarga, Iya benar. Ya benar. Allah. pemimpin project juga, Iya. Luar Pemimpin biasa. segala pemimpin. pemimpin segala pemimpin. Oke, kalau gitu thank you juga teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yo, Dadah. dadah. Oke, dadah.